Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Oke, langsung saja ya. Langsung saja kita minggu ini kita itu tidak membahas materi yang baru, tetapi kita mereview materi karena minggu ini kita ulangan harian. Nah, saya akan membahas supaya tidak memperlambat waktu ya. Saya akan membahas mengenai review materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Oke, Nak, silahkan kalian perhatikan slide yang sudah saya tampilkan. Oke. Bentar ya. Nah, untuk yang pertama, sudah nampak ya slide-nya ya? Sudah, Nak? Belum, Bu. Oh, belum nampak. Belum, Bu. Belum, Mem. Belum nampak, Mem. Belum nampak ya. Masih yang review materi dah, Mem. Iya, bentar ya. Oke, udah nampak ya, Nak? Udah nampak kan? Udah, Mem. Oke. Udah. Nah, untuk materi yang pertama yang minggu-minggu lalu kita bahas itu adalah tentang konsep sinkronik dan diakronik dalam sejarah. Nah, untuk pengertian sinkronik itu sendiri, sinkronik itu berarti ya peristiwa sejarah dengan segala aspek yang pada masa atau waktu tertentu dibahas secara lebih mendalam, ya, dibahas secara lebih mendalam. Ini dicontohkan di sini seperti materi ya ataupun dengan judul sebuah penelitian orang Jepang di koloni Asia Tenggara. Nah, di sini membahas tentang ya bagaimana orang-orang Jepang itu berada di Asia Tenggara. Nah, ini adalah di satu waktu tertentu mereka membahasnya. Nah, kalau contoh yang lain, kita bisa membahasnya itu, kita bisa contohkan itu seperti peperangan Sisingamangaraja atau perang Sisingamangaraja. Nah, perang Sisingamangaraja yang kita maksudkan, ya, yang kita artikan di dalam konsep sinkronik ini adalah bagaimana ya terjadinya perang Sisingamangaraja dalam kurun waktu 1800-an. Nah, bagaimana perang itu? Apa yang menyebabkan perang Sisingamangaraja 12 terjadi? Nah, penyebabnya, kemudian jalannya perang sampai akhirnya akhir dari perang Sisingamangaraja 12. Nah, pada waktu tertentu itu saja yang dimaksudkan dengan pembahasan sinkronik tadi ya, Sisingamangaraja 12. Nah, bagaimana dengan misalnya Sisingamangaraja 13 atau Sisingamangaraja 11 itu bukan bukan bagian dari cerita yang dimaksudkan di dalam sinkronik, karena yang di dalam sinkronik yang dibahas itu adalah tentang perang Sisingamangaraja 12. Jadi hanya ya terbatas pada waktu Sisingamangaraja 12 ini saja. Nah, sampai di situ paham ya. Kemudian untuk pengertian dari diakronik, untuk pengertian dari diakronik ini sesuatu yang melintas melampaui dalam batasan waktu sejarah dan memanjang di dalam waktu itu disebut dengan konsep diakronik. Nah, contohnya apa? Contohnya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Ya, jadi pemerintahan Raja Hayam Wuruk itu berlangsung diperkirakan 1350 sampai 1389. Ini memanjang dalam waktu. Artinya apa? Artinya ada 39 tahun yang dibahas ya di dalam diakronik ini, memanjang dalam waktu. Nah, siapa saja nanti yang ada di dalam cerita pemerintahan Raja Hayam Wuruk? Apakah dia misalnya ada Patih Gajah Mada atau yang lainnya, atau ya ada anak dari Hayam Wuruk yang di sini ini memanjang dalam waktu.
ya, memanjang dalam waktu. Ceritanya itu seputar dengan pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Kemudian Perang Diponegoro juga. Ini merupakan salah satu contoh diakronik. Nah, kemudian contoh dari kronologi yang dibantu dengan periodeisasi. Seperti yang saat ini kita pelajarin ya, kita itu mempelajari masa prasejarah atau masa prasejarah. Nah, di sini ya masa prasejarah atau masa praaksara, konsepnya ya udah masa praaksara itu kan panjang kan, masa praaksara mulai nanti bagaimana terbentuknya bumi sampai jenis-jenis manusia purba, kemudian kehidupan-kehidupan keseharian mereka, benda-benda peninggalan dari manusia purba, ini masuk ke masa praaksara. Habis masa praaksara, masuklah dia masa Hindu-Buddha. Nah, ini yang disebut dengan kronologi yang dibantu dengan periodisasi atau pembabakan waktu dalam sejarah. Sampai nanti ya pembabakan itu kita masukkan ke dalam, misalnya setelah Hindu-Buddha masa Islam. Setelah masa Islam kita masuk masa kolonialisme. Kemudian masuk kita kepada setelah masa kolonialisme masuk kita kepada masa kemerdekaan. Kemudian setelah masa kemerdekaan kita masuk ke Orde Lama, kemudian masuk Orde Baru, sampai kita masuk ke masa reformasi hingga sekarang. Itulah yang dimaksud dengan kronologi yang dibantu dengan periodeisasi atau pembabakan dalam sejarah. Nah, kemudian materi yang kedua. Materi yang kedua itu kita membahas tentang terbentuknya bumi. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya, mulai dari masa arkaikum atau masa azoikum sampai dia masuk masa neozoikum. Ya, masuk masa neozoikum. Nah, ini sudah dibahas tahapan-tahapannya mulai dari masa azoikum atau arkaikum itu dimulai ketika ya suhu bumi itu masih sangat panas. Artinya apa? Di sini belum ada tanda-tanda kehidupan. Belum ada tanda-tanda kehidupan dan belum ada yang bisa hidup karena suhu buminya masih sangat panas. Berlanjut dia ke masa Paleozoikum di mana sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan dengan ditemukannya hewan bersel satu atau yang berjenis protozoa yang bisa hidup di sini. Nah, masuk ke masa yang berikutnya yaitu masa yang mengalami perkembangan pesat yang sangat pesat sekali dan sangat cepat yaitu Mesozoikum, yaitu masa di mana mulai ditemukannya fosil-fosil jenis dari binatang-binatang purba yang sangat besar. Ya, sampai nanti di akhir masa ini banyak ditemukannya hewan-hewan jenis primata atau menyusui di sini banyak. Nah, berlanjut ke masa Neozoikum, di sini mulai ditemukannya fosil-fosil dari manusia purba. Ya, inilah masa pembabakan masa bumi ya, terbentuknya bumi. Nah, ini masuk ke dalam zaman praaksara, ya, zaman praaksara. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua itu adalah masa praaksara yang part 2, yaitu kita mengenal jenis-jenis manusia purba, ya, jenis-jenis manusia purba. Ini juga materi saya minggu-minggu yang lalu, ya, di mana jenis-jenis dari manusia purba yang ditemukan, ya, yang ditemukan di Indonesia itu yang pertama, yang tertua, yaitu jenis Meganthropus paleojavanicus. Atau ya, fosil ini disebut juga sebagai manusia raksasa yang ditemukan di daerah Jawa. Karena apa? Megan itu artinya besar. Megan itu artinya besar. Nah, ini juga disebut sebagai manusia raksasa yang ditemukan di Jawa. Ditemukan oleh siapa? Ditemukan oleh von Koningswald di Sangiran, ya, di Sangiran. Jadi di Sangiran, Trinil itu ada museum purbanya, museum manusia purbanya yang sangat berkembang pesat sekali untuk di masa-masa saat ini. Karena bukan saja di sana ada fosil-fosil dari manusia purba saja, tetapi hewan-hewan purba pun juga banyak ditemukan fosil-fosil di daerah Sangiran dan Trinil. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua yang ditemukan di Indonesia adalah jenis Pithecanthropus erectus yang ditemukan oleh Eugene Du Bois di Trinil.
Kemudian Pithecanthropus soloensis ditemukan oleh von Königswald dan juga temannya Open North di Ngandong. Ya, jadi kita juga sudah membahas tentang kebudayaan kebudayaan Pacitan dan Ngandong minggu yang lalu. Kebudayaan Pacitan, ada yang masih ingat tentang kebudayaan apa itu, Nak? Ada yang ingat? Ada yang ingat kebudayaan Pacitan apa? Nggak ada? Oke. Ada yang dengar suara saya, Nak? Oh, jadi nggak ingat ya? Nggak ingat ya kebudayaan Pacitan dan Ngandong itu? Kebudayaan zaman batu, Mem. Iya, jadi kebudayaan Pacitan itu adalah kebudayaan yang banyak ditemukan, hasil-hasil peninggalannya itu adalah terbuat dari batu, ya, dari batu. Kalau Ngandong itu banyak ditemukan itu berupa flakes, dan batu juga banyak ditemukan. Hanya saja dia banyak ditemukan penambahannya yaitu benda-bendanya itu terbuat dari flakes atau tulang benulang. Nah, itu dia Ngandong. Nah, kemudian yang ditemukan berikutnya itu adalah Pithecanthropus mojokertensis yang ditemukan juga oleh von Königswald di daerah Mojokerto, namanya Mojokertensis. Jadi dia ditemukan di daerah Mojokerto. Yang berikutnya yang ditemukan di Indonesia itu berjenis Homo florensis, ya. Nah, ini ditemukan oleh arkeolog-arkeolog yang berasal dari Indonesia sendiri dan yang berasal dari Inggris, ya, yang berasal dari Inggris yang tergabung dalam arkeolog, ya, yang dari Universitas England, ya. Orang-orang Inggris juga membantu di dalam penelitian, ya, penemuan dari Homo florensis ini. Ini juga ditemukan di Indonesia. Kemudian ditemukan juga Homo wajakensis, ditemukan oleh Eugene de Bois, ya, di daerah Tulung Agung, Jawa Timur. Kemudian Homo soloensis juga ditemukan di Solo, yang dimana penemunya itu adalah Weidenreich dan Königswald. Dan Homo sapiens itu ditemukan oleh para arkeolog-arkeolog baik dari nasional maupun dari Belanda maupun dari Inggris juga turut membantu di dalam penemuan fosil-fosil Homo sapiens ini. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Nah, ini adalah jenis-jenis, ya, manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Jadi ada banyak sekali. Nah, kemudian kita akan berlanjut ke materi yang berikutnya, masih di zaman praaksara nih. Zaman praaksara yang kita bahas berikutnya adalah zaman praaksara part yang ketiga, yaitu kita ingin mengetahui bagaimana corak kehidupan masyarakat praaksara pada saat itu, ya, mulai dari masa berburu dan meramu, ya, atau food gathering, kemudian mulai dari masa bercocok tanam atau food producing, kemudian dia masa pertanian, hingga yang terakhir itu adalah masa perundagian. Nah, ini adalah masa praaksara di part yang ketiga. Dan yang terakhir, ya, bukan yang terakhir, yang berikutnya yang masih masuk ke dalam zaman praaksara itu adalah kita ingin mengetahui asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, ada beberapa teori, itu sudah saya jelaskan minggu-minggu yang lalu. Kalau nggak salah saya sudah menjelaskan 3 teori. Ada teori Muhammad Yamin, ada teori Muhammad Ali, ada teori dari Golden, ya kan? Nah, semuanya itu rata-rata, ya, rata-rata itu menyatakan bahwasanya nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari luar Indonesia, tepatnya di Asia, ya. Tepatnya berada di Asia. Jadi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Asia katanya. Hanya satu ahli saja yang dari Indonesia yang menyatakan bahwasanya nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Indonesia sendiri, yaitu Muhammad Ali. Dia menyatakan bahwasanya apa? Nenek moyang bangsa Indonesia itu tidak berasal dari luar, tapi dari Indonesia. Apa buktinya? Buktinya lebih banyak fosil dari manusia purba itu ditemukan di Indonesia. Artinya apa? Ya udah,
Karena banyak ditemukan fosil di Indonesia, maka titik awal peradaban itu ya berada di situ. Nah, itu dia hasil dari analisis para ahli mengenai asal-usul dari nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, kemudian pembabakan di dalam zaman sejarah atau hasil-hasil kebudayaan dari zaman prasejarah itu dibedakan ke dalam dua. Yang pertama itu ada zaman batu, kemudian yang kedua itu ada zaman logam, ya. Zaman batu dan zaman logam. Zaman batu itu terdiri dari 4, zaman logam terdiri dari 3. Namun di Indonesia itu zaman logamnya hanya 2 saja, zaman besi dan zaman perunggu. Zaman tembaga tidak dikenal dan tidak ditemukan bukti-bukti bahwasanya di Indonesia itu pernah terjadi pembuatan tembaga, bahan-bahan yang terbuat dari tembaga. Oke, ini materi yang minggu lalu udah saya jelaskan, masih sangat fresh sekali. Saya akan buka tanya jawab saja. Silahkan yang ingin bertanya, saya persilahkan. Silahkan, Nak. Kita sharing di pertanyaan, 2 pertanyaan yang pertama, silahkan. Ada yang mau bertanya? Agung Lesmana, kemudian ada Adelia, ada Zuria, ada Fahru Roji, Arpa, ada Aslia, kemudian ada Mau Nadia. nanya nih, Mem. Ya, silakan. Siapa namanya, Nak? Siapa Farroji namanya? Marpaung. Kemudian berasal dari kelas berapa? Farroji Marpaung dari kelas Dalton, Mem. Oke, minggu yang lalu ya Fahroji juga ya. Iya, Mem. Ya, Gini, silakan. Mem. Jadi kan kata Muhammad Yamin, peradaban itu dimulai dari Indonesia. Berarti Ya. peradaban orang-orang Eropa termasuk juga, Mem? Enggak, Atau Nak. cuman bagian Asia? Bagian Asia saja, ya, yang Bagian ada Asia di saja. bagian Asia saja. Oke. Oh, gitu. Untuk Mem. di Eropa tidak ya, Nak ya, tapi di kawasan Asia saja. Ada lagi Fahru Oke, Mem. Roji? Nggak ada, Mem. Nanti lah, Mem. Nunggu Oke. yang lain. Ya, yang lain, silahkan yang lain. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk yang lain? Tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya, apakah sudah paham dengan penjelasan saya? Ada beberapa materi. Ada? Tidak ada? Ini ada teman-teman, ada Salwa, ada Gita, kemudian ada Trisa, kemudian ada Wildansa, Diva, Ikhwan, Nurjana. Ada? Oke, kalau tidak ada, saya akan menjelaskan tentang zaman batu ya. Nah, zaman batu ini terbagi ke dalam 4 ya. Zaman batu ini terbagi ke dalam 4 ya. Yang pertama itu ada zaman batu tua, kemudian ada zaman batu madya, ada zaman batu baru, dan zaman yang terakhir adalah zaman batu besar. Nah, pada zaman-zaman batu ini saya sudah menjelaskan juga di minggu yang lalu. Nah, kenapa disebut dengan zaman batu? Karena alat dan perlengkapan yang digunakan oleh manusia purba pada saat itu semuanya terbuat dari batu. Nah, apakah itu yang bernama berjenis kapak lonjong, kapak perimbas, namanya juga kapak. Kalau kita orang sekarang bilangnya kapak itu pasti terbuat dari besi, ya kan? Dari perunggu. Nah, kalau di zaman batu ini kapaknya semua terbuat dari batu. Kapak perimbas, kapak penetak. Nah, kapaknya itu ada yang modelnya itu runcing, artinya apa? Pengganti sebagai misalnya untuk berburu hewan atau untuk menguliti binatang, itu semuanya terbuat dari batu semuanya. Dan pada masa zaman-zaman ini, itu perkembangannya itu cukup sangat signifikan sekali. Karena apa? Setiap zaman itu punya masanya tersendiri, kemudian beralih ke zaman berikutnya, artinya apa? Perkembangan teknologi itu drastis dia naik, ya drastis naik sampai dia di zaman batu besar nanti,
benda-benda yang ditemukan itu rata-rata adalah benda-benda ya, adalah benda-benda semuanya yang terbuat dari ya, benda-benda yang semuanya terbuat dari batu-batu besar dia ya. Terbuat dari batu-batu besar. Seperti apa nanti? Seperti sarkofagus, kemudian ada menhir, kemudian ada apa namanya, punden brunda. Nah, semuanya itu terbuat dari batu-batu besar dan itu berhubungan dengan sistem kepercayaan. Nah, berikutnya zaman logam. Nah, pada zaman logam itu dia benda-benda yang banyak ditemukan itu, batu masih banyak ditemukan, tetapi sudah ada jenis logam yang lain yang ditemukan. Baik itu yang berjenis kapak corong, saya sudah kasih contohnya di minggu yang lalu. Kemudian ada nekara, moko, kemudian ada arca, ada bejana perunggu, sampai dia ke manik-manik juga ada, perhiasan juga ada ditemukan pada zaman logam ini. Nah, inilah nanti yang terakhir menjadi apa pembahasan kita di zaman pra-aksara atau zaman prasejarah ya. Berikutnya nanti kita akan membahas di materi yang baru yaitu masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, dari sini ada pertanyaan, Nak? Ada? Ada, Nak? Nggak ada, Bu. Oke, nggak ada. Berarti paham ya, bisa mengerjakan soal ujian harian hari ini ya? Ada, silakan. Kan gini, Bu. Perkenalkan dulu nama Ada saya. itu. Baru lagi Parpong juga, Bu. Oke, baru Roji lagi. Jadi kamu nanti ini calon-calon ini saya ya, Olimpiade sejarah saya ya. Tolong, Bu. Oke, silakan. Kan gini, baru Bu. Roji. Ya. Ini nggak ada di pembahasan sih, Bu. Tapi Ya, saya silakan. ada pernah dapat pertanyaan gini. Pada periode Pleistosen, Ya. itu keadaan alam Indonesia kan masih labil. Apa faktor penyebab hal itu, Bu? Gitu. Oh, faktor kenapa pada masa Pleistosen itu ya keadaan di Indonesia itu masih belum stabil gitu ya? Pertanyaannya Pak Roji. Iya, Bu. Ya, karena tadi balik lagi karena memang suhu yang berubah-ubah. Jadi dia kondisinya itu belum stabil. Misalnya panas, kemarau saja. Panasnya itu bukan lagi 33 derajat, bahkan lebih di atas itu. Mau sampai 40 derajat. Nah, artinya apa? Artinya di masa itu musim kemarau terus-menerus. Di sepanjang tahun tidak ada penghujan. Nah, itu nggak stabil dia. Itulah yang disebut dengan masa tidak stabil dari masa Pleistosen ini. Masa hujan terus sampai banjir. Seperti itu, Nak. Jadi nggak stabil dia suhunya. Silakan. Paham, Nak? Iya. Paham, Bu. Oke. Kasih, Bu. Saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Sebutkan nama, kemudian asal kelasnya. Nama saya Nurjana Lubis dari kelas X Einstein, Bu. Oke, silakan Nurjana. Saya berpikir gini, Bu. Bagaimana manusia zaman dulu itu bisa ada pikiran untuk memperkembangbiakan keturunan mereka, Bu? Oh gitu ya, oke, baik. Nah, berbicara mengenai perkembangbiakan keturunan, kita akan membahas ini menyangkut ke biologi ya. Nah, setiap makhluk itu pasti ya, setiap makhluk yang hidup di bumi ini pasti ada naluri, pasti ada nafsu kan? Nah, pasti ada nafsu, pasti ada naluri, baik itu manusia maupun binatang. Nah, binatang sendiri dia punya nafsu. Jadi, apalagi kalau misalnya yang berjenis makhluk manusia. Nah, jadi manusia juga punya nafsu, disadarin atau tidak disadari pada saat itu, apakah untuk mengembangbiakan keturunan atau enggak, tetapi dia melakukan ataupun dia pasti akan menjalankan nafsu itu tadi. Nah, itu dia. Paham sampai situ? Nurjana? Paham, Bu.
Paham ya? Jadi setiap makhluk pasti mempunyai yang tadi nafsu, itu dia. Karena apa? Itu bagian dari sifat alami dari makhluk hidup. Ya, oke, itu saja Nurjana. Ada yang lain, Nak? Ada? Tidak ya? Oke, kalau tidak ada, saya tuntaskan saja pertemuan kita pada minggu ini ya. Sekian dari saya. Minggu depan kita akan bertemu lagi di materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.